Kami sampaikan bahwa ini berawal pada tanggal 23 Juli. Itu dokter pribadinya Ibu Bapak Akiditio, ya Profesor Dr. Hardi Darmawan, itu menyampaikan kepada Bapak Eko. Jadi perlu kami garis bawahi, Pak, bahwa pemberian ini bukan kepada Bapak Kapolda, tetapi kepada perorangan Bapak Eko Indraheri yang kebetulan beliau selaku Kapolda Sumatera Selatan. Nah, di kita, Mbak, di Polda Sumsel terutama, terkait COVID ini sudah cukup banyak bantuan yang kita terima dari baik itu perorangan maupun dari kelompok. Sehingga Pak Eko selaku Kapolda, yang tadi selaku Kapolda, menyambut baik niat dari seseorang yang punya niat baik untuk membantu khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk memberikan bantuan kepada kita. Karena ini sifatnya pribadi, beliau mengundang beberapa pejabat daerah yang ada di Sumatera Selatan, termasuk Bapak Gubernur, kemudian Pak Dandrem, kemudian Kepala Dinas Kesehatan karena terkait dengan COVID. Kenapa? Karena uang ini nantinya akan disalurkan oleh Pak Eko kepada masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan permintaan dari keluarga Akiditio. Secara langsung, beliau hanya mengenal kepada Pak Akiditio pada saat beliau bertugas di Aceh, Mbak, di Langsa. Kemudian terhadap salah satu putra beliau, Pak Ahong namanya. Dan keduanya ini sudah meninggal dunia. Tetapi terhadap saudari Haryanti, beliau tidak mengenal sama sekali. Karena yang berkomunikasi dengan beliau adalah Profesor Dr. Hardi Darmawan, Mbak Caca. Hingga sekarang masih menjadi misteri, sempat membuat heboh dengan alasan di awal itu adalah kerabat dari Kapolda ketika berdinas di Langsa, Aceh. Kita tanyakan langsung kepada ini mantan Wakil Presiden dan juga pada tahun 2002 menjabat sebagai Menko Kesra. Pak JK ini juga punya cerita ternyata ya, Maria ya. Dulu elit juga pernah ada yang kena prank. Tapi kita minta komentar Pak JK dulu terhadap Akiditio. Gimana Pak JK? Sempat mengikuti ini, Pak JK? Iya, sempat mengikuti. Saya kira ini tidak perlu diperpanjang. Dihentikan saja bahwa ini sempat menipu seluruh bangsa. Sudahlah, hentikan aja. Karena ini pasti tidak ada logikanya. Mereka kalau seperti dikatakan tadi menyumbang pribadi lewat Kapolda. Lebih salah lagi, yang memberi salah, yang menerima salah. Masa mau menerima pribadi uang sebesar itu? Jadi semuanya tidak masuk akal lah. Seperti saya katakan, kalau ada yang menyumbang 2 triliun, tidak-tidaknya dia punya uang 10 triliun. Tidak mungkin seluruh hartanya disumbangkan kan, seperti itu. Jadi itu juga tidak masuk akal. Jadi ini masalah logika saja, masalah akal sehat. Bahwa kok kita percaya orang yang nipu-nipu begitu, itu masalahnya. Nah kalau Anda ditanya soal dulu ya begitu juga. Ada isu bahwa di situ ada emas yang bisa membayar seluruh utang kita. Waduh. Yang saya panggil menteri yang bersangkutan, saya bilang jangan begitu. Tahu nggak jumlah utang kita? Waktu itu 1.500 triliun waktu itu. Tahu nggak yang namanya 1.000 triliun berapa ton itu dan 1.000 ton emas itu? Jadi mana mungkin kita ada emas sekian 6.000 ton di situ. Jadi tahu salah, hentikan aja itu. Tapi berhenti kemudian muncul lagi kembali saya marah, jangan begitu. Itu jangan kasih pikiran orang tidak masuk akal gitu kan. Akhirnya juga ketahuan bahwa tidak ada apa-apa. Jadi sama juga seperti ini. Dan juga sering terjadi ada yang mengatakan kita ada uang di Swiss sekian miliar dolar. Nah, di waktu zaman Bung Karno. Sederhana saya jawab, kalau ada uang, berapa ekspor kita pada waktu itu? Ekspor kita pada waktu itu paling tinggi 500 juta dolar setahun. Dana kan dolar itu dari ekspor. Jadi walaupun diambil semua ekspor itu 5 tahun, itu tidak akan seperti itu. Jadi padahal tidak mungkin diambil semua ekspor kita. Jadi banyak
Yang kurang orang yang mau ditipu, yang banyak yang ingin menipu sebenarnya. Pak JK, kalau tadi disampaikan pada zaman Pak JK waktu itu langsung dipanggil, langsung diselesaikan oleh Menteri, waktu itu Pak JK menjadi Menteri Kesra. Berarti saat ini untuk kemudian agar hoax ini tidak bergulir semakin besar masyarakat, pemerintah harus kemudian memberikan pernyataannya. Nggak usah. Ya, yang paling penting sebenarnya justru pihak di Palembang saja, mungkin Bapak Kapolda, cantikan aja bahwa sudah ini semua salah. Ya sudah. Pak JK, tapi kan Selesai sekarang persoalannya. ini yang jadi sasaran, Pak, yang sempat percaya di awal kan ya pemerintah sendiri, Pak. Di sana dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, ada juga Kapolda Sumatera Selatan, Pak, yang menyaksikan langsung. Karena kenal juga dengan pengusaha Akiditio ini, Pak, waktu tugas. Tadi kan disampaikan oleh Bapak Kombes itu bahwa itu pribadi. Jadi tidak mengatakan dirinya sebagai pejabat pemerintah. Jadi karena ini dikatakan soal pribadi, ya sudah, hentikan aja, menyatakan bahwa ini salah, kita ditipu, ya sudah, selesai soal. Tapi bagaimana bisa sih pemerintah kita tertipu hoax bertubi-tubi sejak zaman Pak JK bahkan? Wah, itu saya tidak tertipu, jangan lupa pemerintah tidak tertipu, justru saya mengatakan Anda ini salah. Ya, Anda ini salah, tidak benar itu. Banyak hal, seperti saya katakan dana di Jenewa sekian, di Swiss sekian, dana begini. Banyak juga mengatakan seperti itu. Tapi yang penting jangan percaya. Kalau sudah tahu semua bahwa ini hoax, ya sudah, hentikan aja. Katakan sudah saja sampai ditelusuri, Pak JK. Minta maaf. Ya kan? Sudah sempat sampai ditelusuri, Bapak? Wah, saya hanya dengar aja dari Anda semua bahwa kok ini sudah TV-an sudah hampir seharian loh. Sejak jam 6 sudah bahas ini berkali-kali. Jadi ada sendiri yang juga hoax ini apa itu. Kami luruskan. Kita mencari klarifikasi, Pak JK. Anda yang bikin perang. Jadi kalau ada yang salah, TV-an yang terlalu banyak pasti itu. Enggak, ini TV One kami coba untuk luruskan, Pak, agar ketika informasi diterima masyarakat tidak simpang siur, Pak JK. Ya jadi, sudah, tak usah dibahas, biar saya salah titik. Makin dibahas, makin salah. Iya. Baik. Jadi saran dari Pak JK seperti apa untuk masyarakat yang sudah terlanjur, Pak, kena prank ini, Pak? Tidak, itu justru saran saya ke TV One, berhentilah bicara ini. Karena kalau kita Ya lihat sudah. hoax soal COVID-19 ini kan tidak hanya ini saja, Pak JK. Beberapa waktu lalu misalnya Dr. Lewis yang sempat menyampaikan beberapa hoax bahkan atau klarifikasinya terkait dengan obat-obatan COVID-19 yang bahkan banyak juga masyarakat kita yang percaya begitu. Justru Dulu saya katakan pada beberapa wartawan, bagaimana cara menyelesaikannya Dr. Lewis? Ya suruh minta dia datang ke rumah sakit menangani COVID ini tanpa pakai masker, silakan aja. Selesai langsung itu, langsung pasti dia tidak mau. Ya selesai sudah. Karena kasus yang kami tangani di lapangan, Pak, ada, Pak, yang percaya sampai meninggal dunia, Pak JK. Anda harus mengatakan di sini bahwa itu tidak benar. Baik. Ya, karena selalu tiap malam itu aja sampai kita bosan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak JK atas informasinya, waktunya, klarifikasi singkatnya. Luar biasa Pak JK atas waktunya. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih, sehat selalu. Malam. Baik, ini sengaja kami dialogkan malam hari ini sebenarnya kan di Jagat Maya itu sudah heboh sekali Bapak-Bapak. Ini agar tidak menjadi simpang siur, agar masyarakat juga tercerahkan. Makanya kami undang narasumber-narasumber yang memang memiliki kompetensi yang bisa menjelaskan ini supaya clear ya, Maria. Supaya clear. Kita juga minta beberapa sarannya agar nanti masalah ini juga cepat selesai. Kita minta suara juga dari Bang Arya Sinulinga. Singkat saja Bang Arya, sebelum kita jeda. Ini mau ngomong suruh singkat. Saya sih nggak gitu peduli ya ini kayak gini. Karena bagi saya urusan hoax di masalah vaksin itu penting. Hampir tiap hari ada satu hoax yang dilempar masalah vaksin. Sejak Oktober 2020 sampai hari ini ada sekitar 200 sekian, 270 gitu hoax yang beredar mengenai vaksin. Iya. Justru itu yang lebih berbahaya. Yang membuat orang nggak mau divaksin. Justru itu yang bahaya. Kalau ini kan cuma sepele-sepele aja yang diributin oleh antar pertarungan di sosmed hanya gitu-gitu, sepele banget. Bagi saya nggak penting, ini sangat tidak penting. Ya kalau ada yang terjebak ya logika aja.
namanya BG itu, bilet giro itu batasnya 500 juta kok. Jadi nggak usah, kita kan sederhana. Sama seperti dulu ada juga yang mengatakan air bisa jadi energi motor, mobil gitu. Di kalangan istana juga dulu. Blue energy, logika sederhana, mana mungkin bisa energi dari air itu diputar. Saya sih belajar fisika sejak SMP, SMA ngerti, nggak mungkin gitu ya. Ya udah ini, wah ini konyol, ya udah nggak usah dibahas gitu. Karena saya anggap mungkin dia cara berpikirnya nggak cerdas, cuma banyak yang menaik-naikkan isunya gitu. Jadi kita pakai logika sederhana aja. BG itu cuma 500 juta. Ya sudah, itu udah pasti. Bang Arya, tapi kan kalau untuk teman-teman yang berpendidikan bisa diserap secara mudah dan disaring terlebih dahulu sebelum kemudian disebarkan. Tapi bagaimana dengan masyarakat awam? Kami nanti ingin tahu juga Bang Arya, sebarannya biasanya hoax itu melalui platform apa saja? Apakah sudah semua platform mereka kuasai? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, nanti kita dengarkan penjelasan narasumber.